kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak AKBP Andri Desa Suryanto SAMH selaku Kabak Polres Metro Jakarta Pusat. Yang saya hormati Bapak AKP Agus Waluyo selaku Kasih Polres Jakarta Pusat, serta rekan-rekan tim dari BK3D, dan tentunya adalah peserta Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Polres Jakarta Pusat di kegiatan sosialisasi penanganan bantuan hidup dasar. Izin pertama-tama saya menyampaikan dari Kepala Unit kami, Pak. Beliau kebetulan memang lagi ada kegiatan hari ini kan ulang tahun Jakarta. Oh, iya. Selamat ulang tahun ya Bu, Pak. Selamat tahun. Ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kami juga mengatakan terima kasih atas sambutan dari Kapolres ya, tadi, dan juga penerimaan dari Polres Jakarta Pusat bagi kami. Pertama Pak, izin kami ini dari UPT di bawah Dinas Kesehatan, namanya dulu AGD, Ambulans Gawat Darurat. Mungkin bapak-bapak pernah melihat ambulans yang warnanya hijau, loreng-loreng, nah itu dari kami, milik Dinas Kesehatan. Tetapi kami berubah SOTK-nya di Januari 2023 ini menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Jadi tidak hanya menangani permasalahan ambulan dan rujukan saja, tetapi bagaimana penanganan tentang kegawat daruratan maupun krisis kesehatan seperti kebakaran di Pelumpang kemarin seperti itu, Pak. Adapun kegiatan ini adalah menjadi bagian dari tupoksi kami sebenarnya, pemberdayaan masyarakat untuk bagaimana masyarakat mengetahui penanganan dasar bagi kegawat daruratan. Karena memang kasus gawat darurat ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja bisa mengalami kasus kegawat daruratan. Tidak menutup kemungkinan banyak lagi rapat tiba-tiba terjadi serangan jantung, atau tersedak sedang lagi makan tiba-tiba tersedak. Dan ini banyak kejadiannya. Jadi kalau ataupun di jalan yang bapak-bapak banyak temui di masyarakat seperti itu, kalau menunggu petugas kesehatan, tentu waktunya adalah hitungannya detik. Kadang-kadang begini juga Bu, kalau di lapangan lagi makan ada cewek lewat tersedak. Oh gitu Pak. Iya Pak. Nah ini makanya kami juga namanya Fist as Responden. Jadi bantuan dasar bagi masyarakat bisa menangani tadi henti jantung. Selain teori yang akan kami berikan, juga ada praktik. Karena kalau tidak disimulasikan, tidak mengetahui sedalam apa. Karena kalau kedalaman juga tulang iganya bisa patah. Kalau terlalu sedikit saja tekanan juga nggak pengaruh. Jadi nanti ada seberapa dalamnya tekanan yang harus diberikan, terus resusitasinya seperti apa juga harus diberikan, itu harus dicoba Pak. Kalau tidak dicoba tidak paham. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa bermanfaat tentunya untuk Polres Jakarta Pusat, untuk kepada masyarakat dan juga untuk keluarga dan diri sendiri. Terima kasih. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Aida Isnan Haris. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Harus semangat. Sekali lagi, selamat pagi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Hari ini Bapak Ibu diberikan satu surat tugas ataupun mungkin tugas dari pimpinan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada penanganan kegawat daruratan. Ya, Bapak Ibu, kami dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah, saya Anhari selaku penanggung jawab pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. Hari ini saya datang berempat bersama tim saya. Izin saya perkenalkan. Pertama ada Dr. Muhammad Zulkarnain. Ada Pak Habibi. Ada Pak Mulyadi, tadi nganter pimpinan saya dulu ke bawah. Ya, jadi ada 4 orang. Insya Allah kita akan mendampingi Bapak Ibu. Nanti ada praktek juga RJP. Kita sudah siapkan bonekanya, sehingga nanti kan ada acara kalau nggak salah ya, yang nanti akan disaksikan oleh Pak Kapolri. Insya Allah Bapak Ibu kita latih, kita ajarkan. Jadi Bapak Ibu nanti melakukan sendiri bisa, gitu ya. Baik, kita coba dulu di awal Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Pak Ardi ya, tadi ya Pak Ardi ya, Pak Adri ya, Pak Adri bahwa kita berubah ya. Tadinya kita AGD Dinkes,
oleh Ibu Ida juga, oleh pimpinan kita, bahwa kita sudah berubah dari AGD Dinkes DKI Jakarta berubah menjadi Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Karena panjang kita singkat dengan PK3D. Ya, PK3D. Ya. Seperti apa? Oke, kita langsung saja ke slide-nya. Next. Lanjut. Itu di sana kayaknya, Mas, kebalik. Masa kebalik? Ya kan itu di sana. Oke, nanti kita ini Pak Habibie, kayaknya soalnya dari sini ya. Nggak apa-apa deh. Lebih enak kayaknya kalau dari sana ini. Jadi nggak apa-apa ya kita ke sini atau lihat sana juga sama aja ya. Baik, pengenalan ya. Pengenalan tentang apa sih, kita next dulu. Bahwa kita betul transformasi dari ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan yang dulu Bapak Ibu pernah ngelihat ambulan kita warnanya belang-belang hijau, plat merah. Sekarang menjadi warna putih dan biru. Oke, Bapak-bapak, perkenalkan, ada pepatah yang bilang tak kenal maka ta'aruf dulu, Pak. Jarul main sayang aja, ta'aruf dulu kita ya. Oke, perkenalkan Bapak-bapak, nama saya Dr. Zulkarnain. Ya, bisa panggil nama saya dengan sebutan Dr. Zul. Ya, kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Materi awal kita selipkan dulu nih, ada materi mengenai gagal ginjal. Lalu setelah itu baru kita masuk ke BHD-nya. Teknik dan cara melakukan bantuan hidup dasar, seperti itu. Sebelumnya saya pengen tahu nih, ya, ada nggak di sini atau ada nggak yang pernah sanak saudara atau pernah ngalamin sendiri yang namanya gagal ginjal? Ada yang pernah? Di sini maaf, ada yang sedang hemodialisa atau cuci darah di sini? Ada tetangga. Ada tetangga ya Pak ya? Usia berapa itu Pak? 38 tahun. 38 tahun udah cuci darah ya. Karena kenapa itu Pak? Katanya Pak? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, berarti wanita ya. Ya, ada lagi? Ada yang pernah punya kasus mengenai gagal ginjal? Tahu pengertian gagal ginjal, Pak? Tahu? Belum, tapi pernah tahu namanya gagal ginjal? Tahu, pernah dengar? Pernah ya. Nanti kita pelajari di sini ya. Ya. Next slide. Nah, ini Pak pengertiannya, Pak. Gagal ginjal di sini adalah penyakit atau kondisi yang terjadi karena masalah atau kerusakan pada ginjal, Pak. Jadi ginjalnya sudah rusak, Pak. Ginjalnya rusak. Apa sih penyebab ginjalnya rusak? Nanti kita pelajari. Nah, fungsi ginjal itu sendiri, Pak. Fungsi ginjal di sini adalah berfungsi sebagai filtrasi, Pak. Ya, fungsinya di sini sebagai filter racun-racun, ya, zat-zat toksik lain yang masuk ke tubuh atau darah disaringnya lewat ginjal. Seperti itu ya. Jadi misalkan ginjalnya rusak, saringannya rusak, otomatis racun numpuk nggak di dalam darah atau dalam tubuh? Numpuk. Makanya fungsi dari hemodialisa atau cuci darah itu buat ngeluarin racun-racunnya, karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Makanya harus rutin tuh Pak. Ya, seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali. Sampai kapan cuci darah? Sampai kapan? Seumur hidup, Pak. Oke, bahaya nggak Pak? Bahaya. Ya, ginjal kita punya berapa Pak? Ginjal Pak? 2, kiri dan kanan, masing-masing ada. Itu fungsinya satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita juga ada kasusnya jarang sekali misalkan orang yang bisa hidup dengan 1 ginjal seperti itu. Ya, harus 2 karena 2 ini untuk seluruh tubuh fungsinya. Ya, lalu fungsi ginjal yang lainnya antara lain sebagai mengontrol tekanan darah. Nah, jadi kalau misalkan ginjalnya rusak Pak, nggak ada lagi yang bisa kontrol tekanan darah. Otomatis pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal sampai cuci darah, biasanya tensinya tinggi. Soalnya nggak ada yang ngerem buat kontrol tekanan darahnya. Jadi makanya bisa fungsi antara lain adalah mengontrol tekanan darah dan mengatur produksi sel darah merah juga. Makanya pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal biasanya apa Pak? Anemia, Pak. Anemia itu apa dok? Kekurangan darah atau HB-nya rendah, pucat Pak di matanya Pak. Kekurangan darah, harus transfusi terus Pak, darah. Transfusi darah, dicek HB-nya di bawah 10 Pak. Dicek HB-nya cuma 8, 7, pasien udah lemes Pak. Karena salah satu fungsi dari ginjal adalah membentuk sel darah merah, membentuk darah Pak, memproduksi darah. Kalau ginjalnya rusak, tensinya tinggi, HB-nya rendah, harus transfusi terus, cuci darah seumur hidup, seperti itu Pak. Mau tidak? Tidak ya, nauzubillah ya, jangan sampai. Ya,
Lalu terakhir adalah menjaga keseimbangan elektrolit dan pH dalam darah. Next. Nah, ini penyakit-penyakit yang sering berhubungan dengan ginjal, Pak. Ada yang sudah pernah ngalamin batu ginjal? Batu ginjal pernah, Pak? Pernah ya? Diapain tuh, Pak, kalau batu ginjal? Hah? Diapain, Pak? Di laser, bener ya? Ya, biasa di laser buat ngeluarin batunya ya. Nah, ini batu ginjal ini juga bisa berakibat pada terjadinya gagal ginjal juga. Lalu ada infeksi ginjal. Nah, yang paling sering apa? ISK, Pak. Infeksi saluran kemih. Kenapa ISK? Pertama, minumnya kurang ya. Lalu sering nahan pipis ya. Sering nahan pipis. Nah, bayangkan pipis kita seharusnya kita bisa keluarkan, ditahan, Pak. Lama-lama makin numpuk ya. Salurannya lama-lama makin numpuk. Lama-lama urinnya langsung masuk ke ginjal ya. Jadi numpuk urin, lama-lama salurannya sampai ke ujungnya itu ginjal. Jadi ginjalnya juga bisa bengkak, Pak. Ya, kalau bahasa kita mah hidronefrosis, tapi kalau misalnya pembengkakan ginjal karena sering nahan pipis. Seperti itu, nahan pipis juga bisa, hati-hati. ISK, infeksi juga bisa, yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Ya, lalu ada penyakit-penyakit lainnya seperti kanker dan lain-lainnya. Next. Nah, ini Pak, jadi gagal ginjal itu merupakan penurunan fungsi ginjal, Pak. Yang tadi fungsi ginjal sebagai apa? Penyaring, ya, filtrasi. Jadi menyaring toksin-toksin, racun-racun nih fungsi ginjal nih, ya. Oke. Lalu kondisi tersebut menyebabkan kadar racun dan cairan berbahaya mengendap di dalam tubuh yang berakibat fatal kalau tidak ditangani. Ginjalnya rusak, fungsi ginjal adalah menyaring zat racun. Otomatis ginjal rusak, nggak ada yang nyaring nih racun-racun. Otomatis malah menumpuk di dalam tubuh sehingga menyebabkan keracunan zat toksin. Makanya harus dicuci darah. Kenapa dicuci? Ya buat dibersihin darahnya, biar nggak banyak racun. Seperti itu. Karena ginjalnya sudah tidak berfungsi normal. Next. Nah, ini Pak. Ternyata di dalam penelitian nih Pak, di dalam penelitian laki-laki itu lebih besar Pak yang terkena gagal ginjal Pak. Ternyata laki-laki lebih besar menderita gagal ginjal. Nah, dan pada usia kurang dari 50 tahun, lebih dari 50 tahun di sini juga lebih besar. Ya, tadi tidak menutup kemungkinan juga usia di bawah 5 tahun, di bawah 50 tahun. Tadi ada contohnya dari bapaknya nyebutin usia 38 tahun sudah gagal ginjal. Seperti itu, ya. Oke, next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bisa karena infeksi saluran kemih atau batu saluran kemih yang menyebabkan infeksi itu bisa. Lalu pengaruh obat-obatan. Nah, nih bapak-bapak nih, ya. Pengaruh obat-obatan, ya. Apa tuh Pak? Misalkan sakit kepala sedikit langsung minum obat apa Pak? Paramek ya, saya nyebutin merek nih ya, jangan ya. Obat-obat pereda nyeri gitu ya. Sering sekali ya, sakit sedikit, kepala sedikit langsung minum obat. Ya, jadi seharusnya karena ngantuk, pusing karena ngantuk, seharusnya bisa istirahat, nih malah diminumin obat. Penggunaan obat-obat yang tidak terkontrol, Pak. Jadi terutama obat-obat penghilang rasa sakit atau nyeri yang tidak berdasarkan resep dokter. Ini bisa menyebabkan gagal ginjal, hati-hati. Ya, hati-hati. Lalu tadi itu sumbernya saluran urin juga bisa, yang tadi karena batu, ya, batu saluran kemih, jadi urinnya nggak bisa keluar, Pak. Otomatis urinnya naik ke ginjal. Ya, tadi seharusnya dibuang, dia malah naik. Otomatis ginjalnya bengkak. Lalu kerusakan langsung di ginjal. Ya, next. Nah, ini penyakit-penyakit. Nah, ini Pak, yang tadi penyebabnya. Sekarang apa sih dok penyakit yang bisa menimbulkan gagal ginjal? Komplikasi apa sih? Ini Pak, ada yang diabetes. Hati-hati. Penyakit apa itu diabetes? Apa? Ada yang tahu diabetes? Udah pernah dengar diabetes? Gula darah ya Pak, meningkat ya Pak ya. Penyakit gula katanya. Ini penyakit gula ini bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, karena kenapa? Karena kalau penyakit gula menumpuk di dalam tubuh. Ya, gula yang menumpuk di dalam tubuh jika masuk ke ginjal itu akan rusak. Makanya pada pasien-pasien diabetes atau yang menderita penyakit gula darah harus minum obat seumur hidup. Ya, orang-orang diabetes, ya, penyakit gula harus minum obat seumur hidup karena biar gulanya nggak tinggi. Kalau gulanya tinggi, gulanya bisa ngendap di ginjal. Ginjalnya lama-lama rusak. Seperti itu. Ya, hati-hati pada orang diabetes. Lalu tekanan darah nih Pak. Nah, ini nih yang sering kita nih ya.
tekanan darah yang tidak terkontrol. Ah, masih 130, diemin aja deh. Ya, ah masih 140, diemin aja deh. Nah, itu bahaya. Batasannya berapa sih, Pak? Orang terkena darah tinggi itu bisa dengar 120/80 gitu ya, 110/80 gitu ya. Nah, batasannya orang terkena hipertensi atau darah tinggi itu adalah lebih dari sama dengan 130. Kalau sudah masuk 130 itu sudah alarm. 130 itu sudah alarm, sudah masuk ke prahipertensi. Ya, prahipertensi, hati-hati. Tapi dokter tidak langsung akan memberikan obat jika sebelumnya tidak mengkonsumsi obat. Mungkin lifestyle-nya dengan olahraga, perbaiki makanan, ya, garam-garam dikurangi, itu seperti itu untuk mencegah hipertensi. Tapi kalau misalkan sudah masuk 140, Pak, tensinya 140, sudah masuk ke hipertensi, bahaya. Ya, perlu dukungan obat. 140 itu bahaya. Sudah masuk grade 1, hipertensi grade 1, itu 140 batasnya. Ya, masuk lagi, Pak, yang lebih parah lagi. Ya, ada namanya hipertensi grade 2 terakhir. Itu lebih dari sama dengan 160, Pak. Jadi misalkan udah masuk 160, itu buru-buru deh kita cari dokter penyakit dalam, kita berobat di situ. Jangan sampai darah tinggi yang tidak terkontrol itu nanti efeknya ke ginjal nanti. Ya, bisa menyebabkan gagal ginjal. Ginjalnya nggak kuat nih, Pak, karena darahnya tinggi. Lama-lama rusak nih ginjalnya. Karena tadi ginjal salah satunya adalah mengontrol tekanan darah. Karena darahnya tinggi, lama-lama ginjal nggak kuat tuh, saya nggak kuat nih, darahnya terlalu tinggi, lama-lama rusak ginjalnya juga. Seperti bukan jantungnya aja, tapi ginjalnya juga rusak. Hati-hati pada orang diabetes, darah tinggi, hati-hati. Ya. Lalu gangguan prostat juga bisa, ya. Ada yang gangguan pembesaran prostat tuh juga hati-hati. Ya. Lalu yang sering apa, Pak? Yang paling sering apa? Penderita gagal ginjal? Pola hidup, Pak. Siapa yang pagi ini sudah minum air putih? Air putih berapa liter, Pak, maksimal sehari, Pak? Pada batasannya, tahu, Pak? Berapa liter? Berapa? 1 liter? 1,5 liter. Ada yang bilang 1,5 liter. Berapa, Pak? Kita batas hitungan milinya berapa nih? Kita harus minum sekian dalam sehari. Itu berapa? Ada yang bilang 1,5 liter. Ada lagi? 2 liter. Yang minimal kita harus minum 2 liter. Ya, di sini ada yang minum, maaf, yang pemanis buatan, minum berenergi. Ya, ada extra jus, kuku bimo, ya, itu juga bahaya, Pak, ya. Itu juga minuman energi, minuman berbahan pengawet itu salah satu orang yang menyumbangkan penyakit gagal ginjal. Kopi boleh, Pak, maksimal 2 gelas per hari, pagi dan malam boleh, tapi jangan haus minum kopi, ya. Kopi pakai es gitu, wah enak ya, Pak, seger ya, Pak, ya. Jangan gitu, ya. Jadi berapa nih maksimal kita minum per hari? Ada hitungannya, Pak. Coba Bapak, kan kalau orang-orang nyebutin maksimal 8 sampai 10 gelas ya. Ya, 8 sampai 10 gelas per hari atau 2 liter lah kita ya patokannya. Tapi ada hitungannya, Pak. Hitungannya coba Bapak kali. Bapak tahu berat badan Bapak sendiri dikali 30 mili, Pak. Berat badan Bapak coba kalkulator dikali 30 mili atau 30 cc sama itulah jumlah yang harus Bapak minum per hari. Misalkan berat badannya 100, Dok. Ya udah 100 kali 30 berarti 3000 mili atau 3 liter per hari. Harus kudu wajib. Jadi setiap orang tidak dipukul rata sama 2 liter, tapi minimal 2 liter per hari. Karena ada badannya ada yang besar seperti saya ya. Ini saya kebutuhannya sekitar 3 liter kalau saya per hari. Seperti itu. Ya. Jadi kita kurangi minum-minuman selain air putih, itu bahaya sekali, Pak. Minum-minuman kemasan ya. Atau di sini ada sering minum jamu pegelinu gitu. Jamu pegelinu ya, jamu-jamu yang di botol-botol gitu atau saset ya. Sebenarnya jamu itu boleh, Pak. Jamu itu boleh, asalkan kita tahu cara membuatnya sendiri. Jahe kita rebus, kunyit kita rebus ya, apapun itu ya, rempah-rempah kita rebus, kita tahu. Tapi jangan pernah membeli jamu-jamu yang kita tidak tahu komposisinya, Pak. Bapak ini pernah minum jamu pegelinu, terus minum masuk enakan ya, minum pegelinu ya, Pak ya, langsung seger tiba-tiba. Itu banyak mengandung steroid, Pak.
ada steroid. Steroid itu obat dewa, Pak. Obat dari segala obat, steroid itu. Ya. Jadi ujung dari obat itu adalah steroid. Ya. Jadi misalkan kita kelebihan steroid atau kelebihan obat, otomatis ginjalnya lama-lama rusak, Pak. Ya, sama begitu juga dengan minum-minuman kemasan. Jadi boleh nggak dok? Tapi saya mulai sekarang udah nggak boleh dong dok minum kemasan. Boleh, tapi jangan berlebihan. Semua boleh Pak, tapi jangan berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan. Mendingan kita cegah di awal daripada kita nanti menyesal di kemudian hari. Sudah cuci darah, sudah tidak bisa diapa-apain lagi Pak. Kalau sudah sampai cuci darah, ya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Dikembalikan lagi dari awal fungsi ginjal sudah tidak bisa. Gitu. Kalau demam bisa diobati kembali ke normal. Kalau ginjal sekali rusak, tidak akan ada onderdilnya lagi. Seperti itu. Makanya hati-hati ya, yang minum saran saya minum kemasan nih Pak. Lagi jaga malam ya, lagi dinas luar, main minum aja ya. Minimal kita harus juga diseimbangi dengan minum air putih. Jangan terlalu banyak Pak, bahaya. Ya. Next. Nah, ini faktor resiko Pak, usia tua, laki-laki pasti lebih banyak ya. Terus hilangnya genetik juga bisa diturunkan ke anak seperti itu ya, ada bakatnya juga bisa seperti itu, misalkan ada orang yang sakit ginjal. Lalu pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi ya, darah tinggi itu ya, itu berpotensi juga mengenai gagal ginjal. Lalu pernah merokok ya, terus lemaknya ini Pak, kolesterol tinggi. Nah, ini juga nih, dan asam urat tinggi. Ini adalah salah satu penyumbang dari gagal ginjal Pak, ternyata asam urat tinggi ya, kolesterol tinggi. Nah, itu salah satu penyumbang dari gagal ginjal. Selain tadi lifestyle tadi, pola makan dan pola minum atau pola hidup seperti itu ya. Next. Nah, ini Pak, dari penelitian etiologi terbesar adalah hipertensi. Jadi hati-hati Pak yang punya darah tinggi nih ya, jangan sampai tidak terkontrol. Sama prinsipnya kayak orang diabetes mellitus atau penyakit gula. Kalau minum obat darah tinggi harus seumur hidup Pak, karena obat darah tinggi itu sebagai portal Pak, sebagai portal. Kalau portalnya ditutup, otomatis dia nggak bisa lewat tuh, nggak bisa tinggi darahnya ya, karena ada portal di situ, kita minum tiap hari. Kalau portalnya kita nggak minum, portalnya kebuka, dia makin lama bisa makin tinggi. Jadi hati-hati mulai sekarang, minimal seminggu sekali cek tensi ya, minimal seminggu sekali cek tensi atau medical check up minimal 6 bulan sekali ya, medical check up, diperiksa darahnya, ureum kreatininnya, darah di ginjal diperiksa, darah di hatinya diperiksa, kolesterolnya diperiksa, gula darahnya diperiksa ya, itu. Jadi harus dipantau terus seperti itu. Next. Nah, ini gejalanya Pak, hati-hati kalau misalnya sudah ada gejala seperti ini Pak. Produksi urinnya menurun Pak, jadi pipisnya kurang ya, kok sedikit, tiap hari itu sedikit ya. Lalu kebingungan seperti orang linglung. Kenapa kok kebingungan seperti orang linglung? Karena toksinnya numpuk Pak di darah ya, tadi nggak ada yang nyaring Pak, ginjalnya tidak berfungsi, otomatis dia akan seperti orang kebingungan, sudah masuk ke tahap toksisitas. Lalu ada mual dan muntah Pak, ini khas untuk pasien-pasien menderita gagal ginjal, mual dan muntah ya. Lalu ada penumpukan cairan atau di kaki, misalkan Bapak sekali-kali boleh cek kakinya di tulang keringnya paling bawah dekat pergelangan kaki, ditekan di situ Pak, ditekan di situ, terus baliknya lagi lama nggak? Kalau baliknya lagi lama berarti ada penumpukan cairan di tubuh, hati-hati ya. Bisa ditekan di bagian tulang kering dekat pergelangan kaki, ditekan aja pakai satu jari, set. Kalau dia jegok ke dalam, baliknya lama, berarti ada penumpukan cairan, hati-hati. Bisa jadi itu salah satu tanda atau gejala gagal ginjal seperti itu, namanya udem tungkai Pak kalau kita orang medis nyebut seperti itu ya. Lalu ada kelelahan, cepat lelah ya, cepat lelah, nyeri punggung, sakit perut, lalu tingginya tekanan darah atau hipertensi karena nggak ada yang kontrol nih, karena ginjal tadi fungsinya mengontrol tekanan darah salah satunya. Jadi tendensinya pasti tinggi nih orang-orang yang menderita gagal ginjal seperti itu. Next. Nah, tesnya dengan apa? Cara labnya, pemeriksaan labnya yaitu pemeriksaan urin, tes darah, dan pemeriksaan USG ya. Oke, next. Nah, ini Pak stadiumnya Pak. Ada stadium 1 sampai stadium 5. Kalau sudah sampai stadium 5 wajib cuci darah ya, kalau sudah sampai stadium 5 seperti itu. Nanti dilihat nih
di misalkan Bapak cek lab, ada namanya ureum dan kreatinin. Nah, itu adalah fungsi ginjalnya. Coba sekali-kali cek fungsi ginjalnya. Ya, next. Nah, next. Sama. Ini pengobatannya Pak, sama. Next. Nah, ini Pak. Nanti ada hasilnya Pak, namanya laju glomerulus Pak, atau laju saringannya berapa nih Pak. Ya, kalau misalkan dia lebih dari 90 masuk ke stadium 1. Nanti di lab tuh ketahuan nih hasilnya nih. LFJ-nya berapa, atau laju filtrasi glomerulus atau saringan ginjalnya masih berfungsi seberapa. Kalau lebih dari 90 saringan ginjalnya itu masih stadium 1. Ya. Kalau misalkan dia 60 sampai 89 dia masuk ke stadium 2. Nanti di labnya ada tuh Pak, ada Bapak periksa lab. Ya. Lalu misalkan terakhir itu fungsi ginjalnya kurang dari 15. Itu wajib dicuci darah seumur hidup. Seperti itu. Next. Nah, pengobatannya bagaimana? Yang pertama, misalkan Bapak mengalami keluhan-keluhan yang tadi sudah saya sampaikan, atau pemeriksaan lab yang menunjukkan ke arah gagal ginjal, Bapak segera konsultasi ke dokter penyakit dalam atau dokter urologi. Seperti itu. Lalu misalkan ada infeksi, kita obati infeksinya, lalu memperbanyak konsumsi air, Pak. Air putih. Air putih wajib mulai sekarang. Mulai dari keluar ruangan ini kita harus wajib minum air putih. Ya. Kita kurangi minum-minuman kemasan-kemasan itu kita kurangi, ya, atau obat-obat pereda nyeri itu kita kurangi, ya, minum-minuman khususnya minum-minuman berenergi kita kurangi, seperti itu. Jangan sampai tubuh kita kekurangan air putih. Lalu kita lakukan tes darah dan menghentikan pengobatan yang menyebabkan gagal ginjal. Next. Ini tekanan darah. Nah, ini komplikasi yang tadi saya sudah bilang, anemia, ya, sudah ginjalnya rusak, ya, terus HB-nya rendah, harus transfusi Pak. Mau cuci darah harus transfusi dulu, berapa kantong darah, seperti itu rutinitas dari pasien gagal ginjal. Next. Nah, pencegahan nih Pak, jika diresepkan obat oleh dokter, pastikan sudah mengkonsumsi sesuai dengan petunjuknya. Ini jangan sampai kita mengkonsumsi obat-obat di luar dari resep dokter, ya. Lalu menjaga mengelola kondisi kesehatan saat ini, contohnya seperti mengidap diabetes atau darah tinggi, dan pola hidup yang sehat, seperti itu. Next. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai saat ini? Ya, silakan Pak. Kalau pengetesan itu mesinnya itu dalam artian hasilnya itu kan bisa berubah juga. Misalkan kita cek di lab pemerintah sama di lab swasta itu berubah hasilnya. Nah, itu apa kerusakan dari sistem mesinnya atau dari Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan Bapaknya, Dok, kok setiap lab beda-beda? Ya, lab misalkan lab di A, terus di lab misalnya lab di Prodia misalkan ya Pak ya, atau lagi lab di rumah sakit, loh range-nya tuh beda. Apa yang rusak nih, alatnya apa tubuh kita nih yang rusak nih, kata Bapaknya. Ya, jawabannya adalah masih di range yang sama, tapi dia ada sedikit range tuh masih dimaklumi. Jadi kita harus mengikuti range yang ada di tempat itu Pak. Jadi bukan karena alatnya rusak, bukan. Iya, yang pengecekan pertama boleh. Jadi angka misalkan range ureum kreatinin, ureumnya misalkan 5 Pak, tapi normalnya misalkan 1 sampai 2. Di tempat lain normalnya 1 sampai 3. Nah, itu kan nggak terlalu jauh. Jadi kita harus mengikuti yang tempat kita yang dari pertama itu, kita harus patokannya itu. Jadi mentang-mentang di 3 tempat lain yang itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus mengikuti tempat yang asal awal, ya, karena alatnya pun bisa dibilang bisa berbeda juga, ya. Canggih atau tidaknya kan tergantung dari alatnya. Range itu mengikuti dari alatnya, seperti itu. Tapi batasannya pun sama, walaupun beda tapi nggak akan jauh Pak, seperti itu. Sip. Oke. Ada lagi pertanyaan mengenai gagal ginjal? Atau mau sharing pengalaman gitu Pak? Sanak saudara atau temannya, teman sejawat gitu ya? Ada? Ada pertanyaan? Jadi mulai sekarang kita harus perbanyak minum air putih Pak, ya. Sepele tapi itu sangat penting Pak untuk kelangsungan hidup kita. Murni air putih, ya, tidak ditambah-tambah gula atau ditambah minuman saset lainnya. Murni air putih, ya. Lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan?